Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat jumpa kembali dalam acara Sentuhan Ilahi. Kiranya melalui renungan ini Tuhan memberkati kita semua, membuat hidup kita jadi lebih dapat dinikmati, oleh karena kita tahu bahwa kita melakukan kehendak-Nya. Di dalam kitab Yeremia pasal 9 ayat 24, firman Tuhan mengajar kita dan mengatakan, siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, yaitu bahwa ia memahami dan mengenal Aku. Kita diciptakan sebagai makhluk penyembah. Di dalam batin kita ada kebutuhan untuk menyembah. Bukan keinginan, kebutuhan untuk menyembah. Apa yang kita sembah, itulah yang kita permuliakan. Mempermuliakan sesuatu atau satu pribadi berarti membesarkan, meninggikan, memberinya kehormatan. Siapa dan apa yang kita permuliakan amat menentukan. Dan Tuhan katakan dalam firman-Nya bahwa kita tidak boleh menyembah kepada Allah yang lain kecuali kepada Dia saja. Ada ayat lain mengatakan bahwa Dia adalah Allah yang cemburuan. Kalau Dia melihat kita menyembah kepada berhala atau kepada Allah lain, ilah-ilah lain, bukan Dia, Allah merasa kasih-Nya kepada kita diselingkuhi, disepelekan, dan Dia menjadi cemburu. Semoga kita selalu mengutamakan untuk menyembah Tuhan dengan segenap kehidupan kita. Tetapi ada bahaya yang lain, bahaya terbesar, yaitu kita memuliakan diri sendiri. Diri kita menjadi Allah palsu. Kita persembahkan diri kita kepada kemampuan sendiri, bukan kepada Allah yang memberi kemampuan itu. Inilah bentuk memuliakan diri. Kemuliaan yang seharusnya dipersembahkan kepada Tuhan, kita ambil untuk diri kita. Kita tidak memuliakan Dia. Kemuliaannya kita curi dan kita pakai untuk memuliakan diri sendiri, untuk membanggakan diri, untuk mempertontonkan diri, untuk mencari panggung dan mengatakan kepada dunia, inilah aku, inilah keberhasilanku. Dan Tuhan katakan bahwa sikap seperti itu adalah salah. Seperti Nebukadnezar yang pernah mengalami hal ini. Seorang raja yang berhasil dengan wilayah kekuasaan yang sudah ditaklukkannya yang begitu luas. Dan suatu saat dia memuji dirinya sendiri dan berkata, inilah semua hasil usahaku, hasil jerih payahku, buah tanganku. Dan dia memuji dirinya sendiri. Seketika itu juga, kata firman Tuhan, malaikat datang membuat dia menjadi gila. Lalu karena dia menjadi gila dan tingkah lakunya aneh, dia diusir keluar dari istana. Dia masuk ke dalam hutan dan dia hidup seperti binatang di hutan. Setelah beberapa tahun lamanya, barulah dia sadar bahwa apa yang dia lakukan, yaitu memuliakan dirinya sendiri, itu salah. Dia datang kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Lalu dia dipulihkan kepada kewarasan. Ini Raja Nebukadnezar. Yeremia bernubuat ketika orang-orang Israel di Yerusalem salah menempatkan penyembahan mereka. Allah menegur melalui nabinya ini bahwa mereka memuliakan hikmat-Nya, kekuatan manusiawinya, kemampuannya untuk memperkaya diri dengan harta dan uang, dan menikmati semua itu.
Allah mengingatkan mereka agar waspada dalam memberi kemuliaan atas kesuksesan mereka. Allah menciptakan manusia agar kita memuliakan Dia dan menikmati anugerah kehidupan ini sebagai berkat yang berasal dari Dia. Bersyukurlah kita kalau kita senantiasa mempunyai kerendahan hati dan berkata bahwa saya tidak ada apa-apanya. Semua berasal dari Tuhan, semua adalah anugerah Tuhan. Soli Deo Gloria. Kalau kita punya sikap seperti itu, maaf kata, kita masih waras. Sebaliknya, kita mungkin sudah seperti Raja Nebukadnezar yang kemudian menjadi gila. Gila hormat, gila harta, gila kekayaan, yang akhirnya membinasakan kita semua. Jika kita tidak melakukannya, tidak mengakui Tuhan yang menjadi sumber dari kehidupan kita, sumber segalanya, maka kita kehilangan sukacita terbesar dalam hidup kita. Kita tidak memahami dan mengenal Tuhan. Dalam ayat-ayat ini Yeremia merasakan kerinduan Allah atas umatnya, atas Anda dan atas saya. Dia telah menyatakan kemuliaannya di dalam alam semesta, kasih setianya, keadilannya, kebenarannya. Sifat-sifat Allah ini seharusnya mendorong kita untuk memuliakan Dia. Kemuliaan Allah adalah pribadinya yang dinyatakannya kepada kita. Kita memuliakan kemuliaannya. Dan bagi kita orang-orang yang percaya, yang setiap hari hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, disertai oleh Roh Kudus yang berkarya, bekerja dengan luar biasa dalam hidup kita, maka marilah kita menghormati, menghargai pengalaman-pengalaman yang Tuhan berikan kepada kita dengan memuliakan Dia. Tiap hari kita harus menjawab pertanyaan ini. Siapa yang akan saya permuliakan hari ini? Jangan lupa bagian akhir dari ayat hari ini yang mengatakan, semuanya itu kusukai, kata Tuhan. Dia senang memberkati mereka yang memuliakan dirinya. Ketika kita mengalihkan fokus dari diri kita kepada dirinya, Dia akan memberi kita hikmat, kekuatan, dan berkat yang cukup untuk keperluan kita, untuk memberkati orang lain melalui kita. Dan kita akan menjadi semakin memahami dan mengenal Tuhan. Kenalah Allah, maka engkau akan hidup diberkati. God bless. Amin.